Ya, banyak nih. Praktek tuh dulu. Saya tanya-tanya ke dulu. Ya. 1 orang 10. Kenapa banyak yang izin? Ikhwah. Hmm? 2 aja yang izin, sisanya kasih keluar nih. Iya. Hah? Ada yang 2 kali. Pak Ridho, ada yang 2 kali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali melanjutkan dari pelajaran kita. Dan seperti biasa, mulai sekarang kita praktek sebelum belajar. Dan yang akan kita baca itu dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ini yang tidak ada kitabnya bisa nanti kalau mau pesan tanya memang ya adminnya ya, nanti dicarikan. Kalau yang dulu itu ada kayaknya teman-teman yang lama. Kalau mau PDF-nya bisa kalau mau yang gratis ya, karena cetak kan pakai kertas. Kata beliau, al-ma'kidur rabi'u, al-ma'kidu ar-rabi'u. Al-ma'kidu marfu mansub majrur marfu, ar-rabi'u dan itu marfu. Sarful himmati, sarfu al-himmati, al-himmati majrur, mantap. Fihi, fi huruf jar, ila huruf jar, ilmi marfu mansub majrur, al-Qur'ani i'rabnya mudhaf apa? Mudhaf ilaih. Baik. Kalau yang sudah belajar bisa nanti ditanya sama i'rabnya ya, karena kita kan ada sebagian yang belum selesai. Baik, was-sunnati. As-sunnati Yusuf marfu atau mansub atau majrur ti. Waalaikumsalam. Kasron ndak? Adhamma ndak? Dari mana mansub? Di fathah kah? Apa Iya, berarti marfu mansub atau majrur? Majrur.
Taib. Inna kulli, kalau kulli, inna kulla afwan. Kulla mansub. Kalau ilmin majrur. Nafi'in. Itu Pak. Marfu atau mansub atau majrur. Nafi'in. Kelihatan ji? Majrur. Iya. Maraddu mansub atau majrur? Marfu, betul. Ila huruf jar. Kalami Allahi, apa tandanya? Kenapa kasroh? Kenapa bukan ya? Enggak. Jenis isimnya. Isim apa itu? Iya. Tandanya kasroh karena isim mufrad. Kalau ya, isim musanna atau isim jamak mudzakkar salim. Wa kalami, sampingnya kalami marfu atau mansub? Majrur. Rasuli majrur. Wa baqil ulumi, al-ulumi majrur. Imma khadimun lahuma. Kalau khadimun marfu. Fayu khadhu, bacaan ra. Yu'khadhu, isim atau fi'il? Satu-satu dulu. Isim atau fi'il? Fi'il madi mudhari amr. Fi'il mudhari sahih akhir mutalakhir fal khamsah. Sahih akhir. Ya? Mutalakhir atau fal khamsah? Mu'tal akhir atau af'alul khamsah? Akhir apa? Cuma akhirnya. Sahih atau mu'tal? Iya, itu maksud saya. Yang kasih jawaban yang membuat saya bingung. Iya, sahih akhir. Fil mudhari maklum atau majhul? Maklum atau majhul. Artinya yu'khadhu, diambil, bukan maklum atau majhul. Masih ingat itu maklum majhul? Maklum apa? Disebutkan? Diketahui pelakunya. Kalau majhul tidak diketahui. Apa bedanya? Kalau dari arti apa paling? Maklum majhul. Anda. Ya, sampingnya maklum majhul. Ya, maklum salah berarti majhul. Dari mana tahu? Karena satunya salah ini. Tidak. Maklum ya, majhul kan fil mudhari dilihat ji. Kalau dhamma pertamanya dicurigai dia majhul. Kalau fathah sebelum terakhirnya nasami majhul. Paham ya? Asalnya semua fi'il maklum, tapi kalau dhamma pertamanya dicurigai. Ya, fil madi dan mudhari asalnya maklum, tapi kalau dhamma pertamanya ya dicurigai majhul. Kalau fil madi pasti majhul. Kalau fil mudhari dicurigai majhul dan dipastikan dengan melihat sebelum akhirnya. Kalau fathah majhul. Fayukhadhu minhu
Min apa? Huruf jar. Ma tatahaqqaqo. Tatahaqqaqu. Tatahaqqaqu. Isim atau fi'il? Kira-kira awalnya ta. Anita. Ada tanwin? Lihat dulu, ada tanwin tahaqqaqun? Ada? Tidak ada, tidak ada bah? Ya, ada tadi saya tulis, ini tidak ada sebenarnya. Iya, tidak ada. Ada alnya? Tidak ada. Ada apa namanya? Ya, ada kasrah di akhirnya? Tidak ada dah. Ada huruf jar sebelumnya, ada min. Apa sebelumnya? Ma atau min? Ma berarti bukan. Hah? Bisakah masukkan salah satu tanda isim? Jawabannya tidak. Kalau bukan itu berarti iya. Fi'il. Fi'il apa? Awalannya Anita. Madi atau mudhari? Fi'il mudhari. Iya. Nanti merajaah lagi. Ada di bukunya. Kalau lupa, baca banyak-banyak, buka buku saja. Ya, maksudnya buka, dilihat, baru dibaca ya. Jangan dibiarkan terbuka, ditinggal tidur ya. Jadi fi'il mudhari. Iya. Kita Pak. Mudhari apa? Sahih akhir, mu'tal akhir, atau af'alul khamsah? Tatahaqqaqu. Huruf terakhirnya alif waw ya? Alif waw ya atau bukan? Waw atau bukan? Kalau tidak terlalu jelas dari jauh, jangan duduk jauh. Gitu. Iya. Sudah kelihatan? Apa? Qaf, mantap. Berarti sahih atau mu'tal? Sahih, barakallahu fiik. Mantap. Iya. Fi'il mudhari sahih akhir. Bihi. Kalau bi itu apa? Isi betul. Al-khidmatu. Al-khidmatu. Al-khidmatu atau tunggu dulu. Al-khidmatu. Iya. Marfu, i'rabnya fa'il. Au ajnabiyun. Ajnabiyun i'rabnya au temannya wa. Apa? Enggak. Au temannya wa. Atof. Anhuma. Huma. Sampingnya. Anaknya. Fala yadurru. Yadurru apa? Fil mudhari sahih akhir mutalakhir afal khamsah. Sahih akhir. Sahih apa ini? Sahih salim, sahih mahmuz, sahih mudha'af. Sahih mudha'af. Fala yadurru jahlu bihi. Al jahlu fa'il, bi hi fi mahalli jar. Wa ma ahsana. Ini biar mereka belum pelajari, tenang. Ma ahsana. Baik. Ahsana marfu mansub. Mansub. Iya. Qaula iyadin. Kalau iyadin, kalau qaula, kalau iyadin majrur. Al yahsubi sampingnya.
baru gabung. Baru gabung. Berapa pertemuan itu baru gabung? Hah? Santri dari mana? Kalau santri lebih jago lagi, robnya yang ditanya. Oh, belum. Antum. Al-Yahsubi majrur fi huruf jar, kitabi majrur. Taib. Al-ilma'u. Kan itu? Iya, al-ilmu fi aslaini, sampingnya. Marfu atau mansub? Ya, oke, gini. Fi aslaini. Isim apa ini? Musanna. Marfu atau mansub atau majrur? Tanda rafa'nya alif, tanda nasabnya ya, tanda jarnya ya. Marfu, mansub, majrur? Pakai apa ini? Alif atau ya? Pakai ya. Berarti kemungkinannya dua, mansub atau majrur. Ada apa ini? Huruf jar. Berarti ini majrur. Betul. Paham ya? Baik. La ya'duhuma. Ya'du, Pak. Isim atau fi'il? Fi'il apa? Mudhari, madi, mudhari, amr. Mudhari apa? Sahih akhir, mutalakhir, afalul khamsah. Awal terakhirnya wow, berarti mantap, masya Allah. Ya'duhuma illal mudillu. Anatta apa? Iya, al mudillu marfu. Kalau an huruf jar. At-tariqi majrur. Al-lahibi majrur. Ilmu masih antum. Marfu. Al-kitabi majrur. Wa ilmu al-asari majrur. Sampingnya lagi allati. Ini belajar di sama Ustaz seperti? Iya, belajar. Isim atau fi'il atau isim, fi'il atau huruf? Allati. Isim apa? Isim tidak ikut mikapan tufa atau masih ikut tufa? Ikut. Banyak model murajaah di. Alhamdulillah. Isim mausul. Belum lewat di sini, tapi sudah lewat bersama antum. Kode usnidat. Kode sudah berlalu dah di tufa di awal setelah pembahasan fiil itu ada tanda-tanda. Kode tanda fiil ini. Ya, ini huruf. Usnidat berarti apa? Fiil. Fiil apa ini? Madi, mudhari atau amr yang bisa berakhiran taknis seperti ini hanya fiil apa? Belum dipelajari di sini ya? Belum. Insyaallah nanti berlalu bersama kita. Fi'il madi. Ya, saya tanya antum yang sudah berlalu saja. Maklum atau majhul? Maklum atau majhul? Dhamma pertamanya fi'il madi berarti usnidat, artinya disandarkan, majhul. Baik, di akhwat an
Tabi'in majrur. Sampingnya an. Huruf jar. Keterlaluan ini. Sahibin. Ini iya, maksud saya keterlaluan kalau enggak tahu. Ini diulangi. Anta tabi'in an sahibin. Baik, sampingnya wa qad kana hadza huwa ilmu. Ilmu marfu. As-salafi man majrur. Alaihim rahmatu. Iya, sampingnya Allahi. Taib. Summa kasura. Sampingnya kasura. Enggak usah itu ya. Kasurul kalamu. Al-kalamu marfu. Ini fil madi ya. Memang belum diambil semua pembahasan berkaitan dengan fiil, nanti di domir baru kita bahas. Summa kasrul kalamu ba'da mansub. Fima, sampingnya fi, huruf jar. La yanfa'u marfu. Apa ini? Isim atau huruf? Fi'il. Fi'il apa ini? Madi atau amr? Mudhari apa? Mutalakhir hafal hamzah? Sahih akhir. Ma'lum atau majhul? Hah? Maklum. Kenapa bisa maklum? Karena apa? Tanwin. Apanya? Akhirnya. Jadi semua yang dhamma akhirnya fi'il mudhari sahih akhir maklum. Oh, harokat awalnya tidak dhamma. Iya, panas saya. Sampingnya. Fal ilmu marfu fi as-salafi. Sampingnya aksaru. Taib. Wal kalamu, al-kalamu sampingnya fi. Dua kata ini. Fi man. Fi sama man. Fi sampingnya. Jangan ada yang tidak mau. Ya, yang tidak mau berdiri. Kalau tidak mau kasih berdiri. Sampai pulang. Huruf jar. Man isim fi'il huruf mannya. Apa sebelumnya man? Fi huruf jar. Berarti apa itu man? Apa? Isim. Iya, isim. Setelahnya. Dari mana Nabi bilang itu isim itu man? Sampingnya yang tanggung jawab. Kenapa Nabi bilang isim itu man? Nah, tidak ada tanwinnya. Ada apa sebelumnya? Ada huruf jar, betul. Ba'da ba'dahum aksaru marfu. Sampingnya lagi. Qala al-hammadu marfu. Ibnu Zaidin majrur. Sampingnya qultu li ayyuba. Li huruf jar. Ayyuba mansub atau majrur? Apa? Fathah ini berarti man. Marfu.
Tadi kita bilang majrur, saya bilang man. Ya, kita bilang marfu. Yang mana yang benar? Marfu, mansub, majrur. Kenapa bisa majrur na fathah? Ada huruf jar sebelumnya, Bro. Tapi kenapa balik di fathah? Ismul ladzi la yansur. Buka bukunya. Enggak apa-apa jadi baca, enggak kuliah aja. Iya, ismul ladzi la yansur. Tidak bisa bertanwin, tak? Isim yang tidak bisa bertanwin tanda jarnya apa? Hah? Tanda jarnya apa? Fathah. Taib as-sakhtiyani yi. Sampingnya. Ini marfu, mansub. Apa? Majrur. Al-ilmu sampingnya ini al-ilmu. Taib. Al-ilmu al-yauma mansub. Sampingnya aktsaru. Taib. Au fi huruf jar. Berarti ma fi'il atau huruf? Fi huruf jar. Berarti ma fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Sebelumnya ada huruf? Iya. Taqaddama. Faqala. Masih banyak sampingnya. Al-kalamu. Marsuk. Saya salah dengar atau salah memang? Oh, marfu. Iya. Al-yauma mansub. Sampingnya aksaru habis. Bukan habis, aksaru kita mau. Iya, karena habis kita kasih habis. Wal ilmu mansub fi huruf jar. Taqaddama aksaru marfu. Baik. Kita lanjut pembahasan kita di kitab Al-Miftah fil Nahwi was Sarf. Alhamdulillah, bagus ya. Iya. Antum jangan bilang kayaknya mustahil saya bahasa Arab dari nol. Ya, dikala sama anak-anak anak SD. Tidak ya. Karena yang kecil, ya anak-anak yang mampu sekarang itu semua tetap berproses. Iya. Anak-anak yang hafal Al-Quran itu karena mereka menghafal. Kita tidak hafal, kita tidak mau menghafal. Anak-anak yang paham bahasa Arab karena mereka belajar. Kita tidak paham, kita tidak mau belajar. Anak-anak yang lancar menjawab karena mereka merojaah. Kita tidak lancar, kita tidak merojaah. Sing HP mami. Anaknya disuruh belajar kina. Iya. Jadi susah. Taib. Kita lanjutkan di babul bina. Apa itu al-bina? Al-bina huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan mislu man hal bal dzalika. Bina adalah tetapnya akhir keadaan akhir kata dalam satu keadaan. Iya. Dia setia pada satu keadaan. Seperti man. Man itu selalu setia dengan sukun. Jelas? Hal selalu disukun. Bal juga selalu disukun. Demikian pula zalika selalu di fathah. Tidak pernah jadi zaliku. Iya. Zalika ma kunna nabghi. Zalika selalu zalika. Tapi kalau di kitab atas lagi ya akan berubah ini. Insyaallah. Jadi bina itu tetapnya akhir kata dalam satu
keadaan. Kata itu dalam bahasa Arab ada berapa? 3. Ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Iya. Ada 9 jenis isim sudah berlalu di pembahasan i'rab. Selain 9 ini, maka dia tetap. Fi'il di pembahasan i'rab itu dibahas cuma 3 fi'il, fil mudhari mu'tal sahih akhir, fil mudhari mu'tal akhir, sama fil mudhari af'alul khamsah. Selain itu tetap dia bina padanya. Ya, kalau huruf tidak dibahas tadi i'rab tah, tidak ada dibilang huruf jar marfu, huruf jar mansub. Ya, karena memang dia tetap. Jadi 9 jenis isim ini yang bisa berubah, yang bisa i'rab padanya ada perubahan. 3 jenis fi'il yang bisa berubah. Ya, adapun selain itu semuanya masuk di pembahasan bina. Untuk lebih jelasnya, sabar, akan dijelaskan setelahnya. Anwa'ul bina'i, jenis-jenis bina. Yang pertama ada sukun. Ya, ada kata selalu sukun belakangnya sampai hari kiamat. Paham ya? Contoh hal selalu sukun. Jelas? Di antaranya juga min. Di antaranya juga man. Di antaranya juga ala. Ala sukun tak? Apa huruf terakhirnya? Lam atau alif? Alif. Apa harokatnya alif? Ya, berarti selalu sukun. Demikian pula an. Selalu sukun. Jelas? Tapi kapan kita dapati dia tidak sukun? Ketahuilah bahwasanya dia terpaksa. Iya. Terpaksa dia. Karena dia ini selalu sukun, setia dengan sukunnya kecuali terpaksa. Contoh minallahi. Ya. Kalau kita sukun, dia mau paksa sama sukun, tidak akan bisa lanjut. Minallahi, bagaimana caranya? Paham maksudnya? Maka dia harus meninggalkan sukun ke fathah. Jelas ya? Taib, itu tetap di atas sukun. Kemudian sebagian kata juga ada yang tetap di atas dhammah. Seperti haitsu. Haitsu, ya. Faqatuluhum haitsu wajadtumuhum. Wa akhrijuhum min haitsu. Min ada huruf jar, harusnya setelahnya majrur ta? Di kasrah, tapi dia haitsu. Wa akhrijuhum min haitsu. Kenapa haitsu tetap haitsu? Karena haitsu selalu setia sama dhammahnya, tetap di situ. Kemudian yang ketiga al-fathu. Ya, selalu fathah. Contoh zalika. Ya. Zalika selalu zalika. Demikian pula anta. Ya, anta tidak pernah berubah jadi ente. Masuk di Indonesia berubah jadi ente. Paham ya? Kemudian yang keempat al-kasru, tetap di atas kasroh. Ya, contohnya anti. Ya. Anti. Apa artinya anti? Kamu perempuan. Ya, kalau kamu laki-laki anta. Ya. Kalau bahasa Makassarnya, kalau laki-laki ko, moko kemana? Kalau perempuan moki. Ya, bedanya ya. Kalau kita mau ambil contoh. Taib. Jadi ini ada sebagian kata itu akan selalu seperti itu belakangnya. Mau ada huruf jar, mau dia berubah jadi pelaku, mau dia jadi objek. Kalau sebelumnya kan berlalu bersama kita, kalau pelaku dhammah marfu ta? Kalau objek mansub. Ya. Kalau ada huruf jar maka majrur ta? Sudah berlalu bersama kita hal itu.
Taib. Tapi ada sebagian kata tetap seperti itu. Kemudian sekarang kita bahas al-asma al-mabniyat, isim-isim yang mabni. Yang pertama adalah ismud dhamir, isim dhamir atau cuma dibilang dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab misalnya kamu. Iya. Misalnya apa? Kamu. Atau kalian. Ya, atau dia, atau mereka, atau saya, atau kami. Kalau kita membicarakan orang, maka pakai ini, dia atau mereka. Kalau kita bicara sama orang, kamu atau kalian. Kan tidak pernah kita ketemu orangnya lagi mau pergi, kita tanya, dia mau kemana? Kita ngomong sama orang, dia mau kemana? Enggak tahu. Pasti ulang, mau kemana? Kamu mau kemana? Paham ya? Orang kedua kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau saya atau kami itu untuk yang berbicara. Taib. Ini dhamir. Dhamir itu totalnya ada 12. Totalnya ada berapa? Ada 12. Di sini dicontohkan cuma 3. Ada huwa, artinya dia. Ada anta, artinya kamu. Ya, huwa ini dia untuk laki-laki. Kalau dia untuk perempuan beda lagi. Kamu di sini untuk laki-laki. Kalau kamu untuk perempuan sudah tadi. Apa itu? Anti. Kemudian ana, saya. Iya. Dhamir yang lain nanti. Atau sekarang? Iya, nanti ya. Pertemuan khusus nanti dhamir. Karena dia itu paling banyak. Kemudian yang kedua, ismul isyarah. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Indonesia itu, apalagi ini, apalagi sana, apalagi sini, apalagi situ. Itu saja, berputar-putar. Baik, kata tunjuk jelas. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, jumlahnya itu totalnya ada 12. Lebih sebenarnya. Lebih dari 12, tapi 12 mau. Iya. Ada yang kembar sebenarnya sehingga bisa berkurang. Cuma nanti kita sebutkan lengkap. Ini saja contohnya dulu. Hadza, hadhihi. Sama-sama artinya ini. Tapi kalau hadza untuk laki-laki, kalau hadhihi untuk perempuan. Kemudian zalika, tilka, artinya itu. Kalau zalika untuk laki-laki, kalau tilka untuk perempuan. Jelas ya? Kalau kita mau bilang itu dokter perempuan, pakai tilka. Jelas? Kalau itu dokter laki-laki, pakai zalika. Taib. Kemudian yang ketiga ada ismul mausul, kata sambung. Kata sambung itu terjemahannya yang. Semua kata yang itu biasanya dari isim mausul. Contoh alladzi, allati. Berapa dicontohkan di sini? 2, tapi sebenarnya ada 6.
7 ya. Ada 7. Iya, bukan 6 tapi 7. Jadi kalau yang pertama tadi isim dhamir itu ada berapa? Saya bilang iya, 12. Kalau diurut ada 14. Kalau dibuat berurutan. Ya, cuman karena ada yang kembar jadi hitungannya 12 di. Ada 2 yang kembar. Paham? Yang 2 itu dihitung 1. Kemudian isim isyarah totalnya tadi saya bilang ada berapa? 12. Tapi karena ada yang kembar ya sisa 10. Tapi 12 kita hitungnya pada dasarnya. Isim mausul ada berapa tadi saya bilang? 7. Iya, ada 7. Kemudian cuma 2 saja dulu ya. Ini allazi, allati artinya yang. Kalau allazi untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Kemudian isim istifham. Istifham artinya nanya, pertanyaan. Isim istifham kata tanya. Ya, isim untuk nanya. Paham ya? Contoh kaifa, bagaimana? Kam, ya, berapa? Aina, ya, di mana? Kaifa bagaimana? Kam berapa? Aina di mana? Itu kata untuk bertanya. Apa kata tanya lain dalam bahasa Indonesia? Apa? Iya, ma. Apalagi? Mengapa? Why? Sudah mi, bagaimana? Iya, bagaimana? Kapan? Iya, kapan? Mata. Iya, misalnya saya tanya antum mata tatazawwaj. Kapan nikah? Apalagi? Siapa? Man. Ya, ada yang lain selain dari ini. Isim istifham. Kemudian ada yang kelima namanya ismus syarat. Kata syarat. Apa itu kata syarat? Kalau kata ganti kan kita tahu ji. Ya. Kalau kata tunjuk untuk nunjuk. Kalau kata sambung, ya terjemahannya apa? Yang. Kalau istifham kata untuk bertanya. Isim syarat, kata syarat apa itu? Contoh. Iya. Barang siapa yang belajar, maka dia akan mendapatkan ilmu. Taib. Bagaimana orang bisa dapatkan ilmu? Ada syaratnya? Ada syaratnya? Ada. Apa syaratnya? Belajar. Jelas? Sabar dulu, sabar. Belum saya terangkan mana isim syarat. Ya, bagaimana supaya dapatkan ilmu? Belajar. Itu syarat yang harus dilakukan untuk meraih hasilnya. Paham? Mana isim syarat di sini? Isim syarat itu di awal dari kalimat ketika muncul kalimat seperti ini. Mempersyaratkan sesuatu, kemudian ada hasilnya. Paham? Ya. Jadi isim syarat itu kata yang di awal dalam kalimat yang bentuknya seperti ini, ada persyaratan dan ada hasilnya. Persyaratan di sini apa? Belajar. Hasilnya nanti apa? Mendapatkan ilmu. Kata yang di awal itu apa? Isim syarat. Iya. Jelas? Contoh.
apapun yang kamu pelajari, maka kamu akan meraih ilmu darinya. Sekarang apa yang akan kita dapatkan di sini? Meraih ilmu. Ya, meraih ilmu. Bagaimana orang bisa meraih ilmu? Syaratnya apa? Pelajari. Mana isim syarat? Apapun yang di awal, ketika ada kalimat-kalimat seperti ini, yang di awal itu namanya isim syarat. Jelas ya? Kenapa dibilang isim syarat? Karena setelahnya akan ada syarat yang dipersyaratkan supaya bisa raih itu yang terakhir. Yang ini. Paham? Jelas? Belum dibahas. Ya, isim syaratnya dulu. Kalau bisa cuma itu, iya. Itu. Taib. Jadi isim syarat itu seperti itu. Contoh man, barang siapa. Ma, apapun, apa saja, sama gitu. Apa yang. Ya, kalau sebagian ustadz dia terjemah siapa yang. Ya, kalau ma, apa yang. Tapi bisa diterjemah juga barang siapa atau siapapun, man. Jelas ya? Ma bisa diterjemah apapun, bisa diterjemah apa yang, atau apa saja. Apa saja yang kamu pelajari, yang jelas kalimatnya, kalimat mempersyaratkan. Paham? Ya, kalimat-kalimat mempersyaratkan. Contoh misalnya, kalau ya, atau tidak usah, mata, iya, kapanpun, iya, kapanpun, kapan saja, kapan saja, kapan saja, kapanpun, kapan saja kamu beramal, maka kamu masuk surga. Maka kamu akan dapat pahala. Bagaimana supaya dapat pahala? Beramal. Mana isim syaratnya? Kapan saja di awal. Jelas ya? Itu isim syarat. Ini 5 isim yang mabni. 5 isim yang mabni. Ini secara ringkas. Jadi yang pertama isim dhamir, kata ganti. Yang kedua adalah isim isyarah, kata tunjuk. Yang ketiga adalah kata sambung. Yang keempat adalah isim istifham, bertanya. Yang keempat adalah isim syarat. Ya, ada beberapa nanti yang harus kita bahas, kita rinci, seperti dhamir, isim isyarah dan isim mausul biar tuntas. Ya, cuman nanti ya. Baik, berikutnya kita bahas tentang af'alul mabniyat, fi'il-fi'il yang mabni. Atau kita rinci saja ini. Ya, jadi yang tadi yang belum dirinci kita rinci saja. Karena kita tidak bisa ini bahas fiil-fiil yang mabni kalau tidak selesai dibahas ini dhamir. Karena ini penulis memasukkan dhamir dalam bentuk lain di sini.
Baik, kita bahas saja pembahasan dhamir. Dhamir itu totalnya yang kita sebutkan ada berapa? Ada 12. Dhamir itu totalnya ada berapa? 12. Ini. Yang pertama ada huwa. Kemudian ke sebelah kiri, bacanya dari atas, ya, dari atas terus ke kiri. Ya, yang pertama apa? Huwa. Yang kedua huma. Yang ketiga hum. Yang keempat hiya. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12, yang ke-13, ke-14, nahnu. Taib. Apa bedanya ini semua? Bedanya sekarang perbedaannya dari artinya dulu. Kalau yang baris pertama itu artinya dia atau mereka. Salah satunya. Kalau dia ya dia, kalau mereka ya mereka. Kemudian yang kedua, kamu atau kalian. Adapun yang ketiga, baris ketiga, ana itu saya. Kemudian nahnu apa? Kami. Ini domir, kata ganti. Ya, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya dulu? Sampai jam berapa, Ki? Mau jam 5, Dik? Selesai kami, Dik? Baik. Kemudian kita tadi bilang baris pertama artinya dia atau mereka. Pertanyaannya yang mana dia di sini, yang mana mereka di sini? Karena totalnya ada 6. Iya. Sekarang kalau kita mau tahu, ini kita buatkan tabel. Kita buat tabel. Kemudian kita belah di tengah. Nah, ini yang sebelah kanan, ini untuk laki-laki. Paham? Yang di sebelah kiri berarti otomatis untuk perempuan. Ini untuk perempuan. Kemudian kita bagi lagi. Yang di bawahnya ini, yang di bawahnya itu terbagi-bagi lagi. Ya, kalau yang laki-laki di sini otomatis sudah jadi 3 bagian ya. Yang paling kanan itu menunjukkan 1 laki-laki. Yang di tengah itu menunjukkan 2 laki-lakinya. Yang di kiri itu menunjukkan lebih dari 2 laki-lakinya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah tahu cara terjemahnya. Ya, huwa berapa jumlahnya? 1. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kita bilang apa kalau cuma 1 orang? Dia atau mereka? Dia. Daripada kita hafal huwa dia 1 laki-laki, mending dibuat tabel begini. Ya, huwa itu menunjukkan 1 laki-laki, berarti terjemahannya dia. Kemudian huma menunjukkan berapa laki-laki? 2. Terjemahannya dia atau mereka? Mereka. Paham Ciki? Hum menunjukkan berapa laki-laki? Banyak, lebih dari 2.
Berarti terjemahannya dia atau mereka? Mereka. Paham ya? Cara terjemahnya? Jadi jangan hafal huwa dia satu laki-laki, huma dia dua, mereka dua laki-laki, hum mereka lebih dari dua laki-laki. Capek. Iya. Mending dibuat tabel, kemudian pahami fungsinya bagaimana. Ya, kalau satu terjemahannya dia, kalau dua ya mereka. Mereka berdua kalau mau lebih pasti. Kalau mereka lebih dari dua, hum. Kemudian kalau perempuannya, ya sama juga. Kita bagi seperti tadi, yang sebelah kanan menunjukkan berapa? Satu, yang di tengah menunjukkan dua, yang sebelah kiri menunjukkan berarti hiya apa terjemahannya? Dia berapa? Satu, apa? Perempuan. Huma dia atau mereka? Mereka berapa? Dua, apa? Perempuan. Hunna dia atau mereka? Mereka berapa? Banyak? Lebih dari dua? Apa? Perempuan. Paham ya? Jadi itu perbedaannya. Iya. Kalau huwa dia satu laki-laki, kalau huma mereka dua laki-laki, kalau hum mereka lebih dari dua laki-laki. Hiya dia satu perempuan, huma dia dua, mereka dua perempuan, hunna mereka lebih dari dua perempuan. Sama di bawahnya. Iya. Kamu atau kalian. Kalau kamu satu laki-laki, apa? Anta. Satu laki-laki. Kalau antuma apa terjemahannya? Kamu atau kalian? Kalian. Kalian dua laki-laki. Kalau antum? Kalian. Berapa? Lebih dari dua. Apa? Laki-laki. Kalau anti? Kamu atau kalian? Kenapa kamu? K1 Ji. Kamu. Kamu berapa? Satu perempuan. Kalau antuma? Kalian dua perempuan. Kalau antunna? Kalian lebih dari dua perempuan. Taib. Ana? Saya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Ana itu saya bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nahnu? Kami laki-laki dan perempuan. Cukup ya? Ini domir semua ini. Kalau kita dapat huwa, domir. Dapat huma, domir. Dapat hum, domir. Dapat hiya, domir. Dapat huma, dapat hunna. Hunna selalu hunna. Tidak pernah jadi hunnu, jadi hunni. Tidak. Mabni itu? Isim mabni, domir. Anta selalu anta. Tidak pernah jadi antumai. Tidak. Tetap anta. Antuma. Tetap antuma. Antum. Tetap antum. Anti. Apakah ini anti perubahan dari anta? Jawabannya tidak. Anti dan anta beda. Memang berubah tidak? Anta sama anti. Apanya berubah? Harokat. Harokat apanya? Akhirnya. Apakah yang anta mansub, yang anti majrur? Jawabannya tidak. Karena beda ki. Anta kamu satu laki-laki, anti kamu satu perempuan. Beda dengan Muhammadun. Apa terjemahannya Muhammadun? Muhammad. Kalau Muhammadin? Muhammad. Kalau Muhammadan? Muhammad. Sama sih. Tapi kalau anta, kamu satu laki-laki. Kalau anti, kamu satu perempuan. Jadi bukan berubah, beda memang. Paham ya? Beda memang. Iya. Demikian pula antuma, demikian pula antunna. Selalu antunna, tidak pernah antunni. Ya, ana juga selalu ana. Nahnu selalu nahnu, tidak pernah nahna. Ya, tidak pernah nihna. Apalagi tambah bobo. Nah, nihna bobo. Ada pertanyaan? Ini domir. Masih tersisa apa lagi? Isim isyarah 12. Baik, hafal ini ya, wajib. Store. Ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma, antunna ana nahnu, dhamir.
Nanti saya ketikkan yang bagus insyaallah. Ini jelek tulisanku. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Bisa diperkecil. Ada lagi yang mau bertanya? Mabni tetap tidak berubah. Domir itu mabni. Apa artinya mabni? Ya, tetap tidak berubah, selalu setia pada satu keadaan. Kalau huwa selalu huwa, dia tidak akan lari ke hu, tidak akan ke hui, dan tidak akan mencari hu, apalagi cari hui. Selalu satu ya, setia dia itu. Ada lagi? Anda? Ada min qablu, ada min qabli. Iya. Qabl itu bisa mu'rab, bisa mabni. Qabl bisa mu'rab, bisa mabni. Mu'rab itu yang berubah-berubah, mabni itu yang tidak berubah. Jadi dia tidak konsisten dia. Kapan mu'rab, kapan mabni? Nanti. Selesai miftah tidak akan kita dapat. Selesai juga tufa mungkin belum dapat. Ya. Mutammimah. Nanti. Kalau mau dapat, kuncinya satu, sabar. Semua orang bisa belajar, tapi tidak semua orang bisa sabar. Hari ini kita belajar, mungkin tidak sabar, pekan depan tidak hadir. Iya, makanya syair disebutkan oleh penulisnya Qatrun Nada dalam sebagian kitabnya, saya lupa nama kitabnya. Dia bilang, "Wa may yastabir lil ilmi yadhfar binailihi, wa man yakhtubil hasna'a yasbir 'alal badli." Iya. Wa man lam yudhillan nafsa fi talabil ula yasiran ya'ish dahran tawilan akhadhallin. Katanya, man yastabir, siapa yang yastabir, bukan sabar. Sabar itu sabar mungkin satu kali, setelahnya enggak sabar. Yastabir, sabar terus. Siapa yang sabar terus untuk belajar, untuk menuntut ilmu, yadhfar, maka dia akan bahagia. Bukan sekedar bahagia, tapi bahagia betul. Binailihi, karena mendapatkannya. Ya. Waman yakhtubil hasna yasbir 'alal badli. Siapa yang mau lamar wanita cantik, maka harus sabar memberi pertukaran panai. Antum mau S2, dokter, cantik, putih, tinggi. Uang panainya berapa? Misal, itu kan diucapkan oleh para ulama. Iya. Yasbir 'alal badli, pasti sabar memberi maharnya, ya, untuk menukarnya. Tapi siapa yang tidak mau yudhillan nafsa fi talabil ula yasiran, siapa yang tidak mau sabarkan dirinya untuk mencari kemuliaan meskipun sebentar, maka dia akan selalu hidup bersama kejahilan. Ya dahran tawilan. Ya, dia akan hidup sepanjang masa. Begitu terus. Kenal dakwah dari pertama kenal sampai sekarang begitu. Iya. Jelas ya? Alhamdulillah saya dulu waktu awal kenal dakwah tahun berapa ini? 2025. Saya kenal dakwah mungkin 2018. Ya, 2018 atau 19. Sebelumnya 2018. Berarti baru berapa? Berapa tahun itu? 7. Ada yang kenal dakwah 2001? Antum Pak? Enggak. 2001 kenal dakwah? Tidak. Nah, siapa yang kenal dakwah 2000-an? Di bawah 2018? 2010 mungkin? Antum? Alhamdulillah. Tapi jangan selamanya mau seperti itu. Mau sampai kapan jadi begitu? Sedangkan kita ini enggak selamanya hidup. Baik. Cukup ya? Jadi sabar. Kalau mau dapat semua, sabar.
tidak bisa langsung kita dapatkan semua. Cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.